Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Sebelum saya mulai, tangan saya bersih ya. Ini kalau ada sedikit coretan-coretannya habis swatch lipstick, bukan tato, bukan stiker, oke? Nah, kali ini gue mau ngebawain satu topik yang banyak banget yang nanyain, banyak banget yang request. Sampai ada yang requestnya udah berbulan-bulan tapi belum kejadian juga. Kali ini saya wujudkan akhirnya, kita mau ngebahas tentang skincare untuk ibu hamil. Siapa di sini yang lagi hamil atau mungkin lagi merencanakan untuk hamil atau lagi menyusui? Nah, ini adalah video yang tepat untuk kalian. So, keep on watching. If you're pregnant right now, I want to say congratulations. Seneng banget pastinya ya, karena saya sendiri juga pernah hamil, even though it was like maybe almost 10 years ago. Dan tahu banget rasanya senengnya tuh gimana. It was really a magical time. Tapi saya juga tahu bahwa seiring dengan kehamilan kita, itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang membuat khawatir tentang aman dan tidaknya macam-macam gitu ya. Dari mulai makanan kita, aktivitas kita, sampai produk kosmetik atau produk skincare yang kita gunakan. Nah, saya mau disclaimer sedikit ya, this is very important, so I hope you're paying attention. Jadi di video ini saya sama sekali tidak menggantikan nasihat dari dokter ya. Jadi maksudnya di video ini saya akan kasih tahu sepengetahuan saya tentang produk skincare yang boleh dan tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Ini adalah informasi yang sumbernya satu dari hasil wawancara saya dengan seorang dokter kulit, yang kedua dari hasil saya research sendiri di internet dari sumber-sumber yang tentunya saya percayai. Tapi again, ini tidak menggantikan konsultasi dengan dokter. Jadi kalau kamu mau aman banget, maksudnya kamu mau benar-benar memastikan bahwa yang kamu gunakan itu benar-benar safe, please consult your doctor. Kamu ngomong sama dokter kandungan kamu, kalau perlu bawa produk-produknya yang ingin kamu gunakan atau tunjukin, supaya kamu benar-benar make sure bahwa produknya itu aman dan kehamilan kamu akan baik-baik aja. Seperti saya bilang, saya juga pernah hamil, jadi saya tahu banget kekhawatiran para pregnant moms out there. Dan juga saya tahu banget juga bahwa selama kehamilan itu justru beberapa orang malah mengalami banyak masalah kulit gitu. Jadi dilema gitu kan. Di satu sisi nggak pengen terlalu banyak pakai produk skincare karena takut kenapa-kenapa janinnya. Tapi on the other hand, kamu bahkan justru butuh produk skincare karena kamu ngerasa kulit kamu itu lagi bermasalah gitu kan. Di sini saya mau ngasih tahu dari hasil itu tadi ya, research saya, apa yang kamu sebaiknya hindari, apa yang boleh kamu gunakan. Dari yang saya baca dan juga dari hasil saya ngobrol sama seorang dokter kulit, menurut mereka sebenarnya produk-produk yang over the counter atau produk-produk yang kita bisa beli bebas, produk skincare, itu generally aman untuk dipakai oleh ibu hamil. Yang sebenarnya perlu diwaspadai itu adalah produk-produk yang prescriptive based atau produk yang diresepkan oleh dokter. Jadi kalau misalnya, ini first and foremost ya, rule number 1. Kalau kamu lagi hamil dan kamu mau ke dokter kulit, make sure kamu kasih tahu dokter kulitnya bahwa kamu sedang hamil. Karena kan kadang-kadang bisa aja hamilnya lagi belum kelihatan gitu kan. Supaya dokter kulit kamu tuh tahu dia bolehnya memberikan kamu krim dokter atau produk dokter yang seperti apa. Jadi you make sure that you tell the doctor you're pregnant, atau kamu juga setelah dapat krimnya atau setelah dapat obatnya dari dokter kulit, kamu konsultasikan lagi ke dokter kandungan kamu. Nah, walaupun produk yang over the counter itu relatively safe gitu ya, maksudnya biasanya aman untuk digunakan oleh ibu hamil, tapi saya tahu bahwa di luar sana banyak kandungan-kandungan skincare tuh yang masih kontroversial gitu kan. Ada pihak yang bilang nggak boleh, ada pihak yang bilang aman gitu. Jadi wajar banget kalau kamu masih bingung juga. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ingredients yang biasanya disebut atau dianggap controversial. Yang pertama adalah salicylic acid atau BHA. Seperti yang kita tahu, BHA itu kan adalah chemical exfoliant ya. Jadi satu kandungan yang ditambahkan ke dalam produk-produk skincare yang fungsinya itu adalah untuk mengeksfoliasi kulit, jadi menghilangkan sel-sel kulit mati dari kulit kita, sekaligus juga membersihkan pori-pori dan juga membantu mengatasi problem jerawat di sebagian orang.
Nah, salicylic acid ini kalau misalnya digunakan dengan dosis tinggi atau misalnya kamu datang ke klinik yang melakukan chemical peeling gitu ya dengan kandungan salicylic acid yang tinggi, itu memang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Tapi kalau misalnya presentasinya itu kecil, 2% atau di bawah 2%, itu katanya boleh untuk dipakai oleh ibu hamil. Tapi kalau misalnya kamu masih nggak yakin juga apakah kamu sebaiknya pakai salicylic acid atau enggak, saya saranin kamu bisa pakai AHA, jadi bentuk chemical exfoliant lainnya yaitu AHA. AHA itu biasanya glycolic acid atau lactic acid yang memang sudah dibuktikan aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Ingredients yang kedua adalah retinol. Nah, kalau retinol, jadi sebenarnya kan saya udah pernah jelasin ya di video saya khusus tentang retinol. Retinol ini adalah turunan dari vitamin A. Jadi bentuk vitamin A ini macam-macam yang untuk digunakan ke kulit. Ada retinoin, ada retinol gitu kan. Nah, itu katanya memang sebaiknya tidak digunakan oleh ibu hamil. Karena biasanya tuh produk-produk yang mengandung retinoic acid yang cukup tinggi gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam pengawasan dokter kan. Jadi itu biasanya prescription based. Of course, you shouldn't be using that, tapi untuk amannya, even produk-produk yang over the counter atau yang terjual bebas yang mengandung retinol itu nggak usah dipakai dulu selama kamu hamil. Boleh digunakan lagi setelah kamu nggak hamil lagi. Kandungan retinol ini kan biasanya ada di dalam skincare yang anti-aging gitu ya. Nah, jadi kamu harus hati-hati kalau misalnya menggunakan skincare line yang tulisannya anti-aging, cek ada retinolnya atau enggak. Kalau misalnya nggak ada retinolnya, berarti nggak apa-apa kamu pakai. Karena nggak semua produk anti-aging mengandung retinol. Ingredients berikutnya adalah benzoyl peroxide yang kamu biasanya temukan di produk obat jerawat atau obat total jerawat. Nah, ini adalah satu kandungan yang memang perlu hati-hati penggunaannya, karena kalau misalnya penggunaannya itu pakai persentase yang besar, itu memang beresiko untuk janin yang dikandung oleh ibu hamil gitu. Tapi kalau yang saya baca-baca, benzoyl peroxide yang 5% atau di bawah gitu ya, jadi persentasenya itu 5% atau di bawah 5% itu masih safe. Again, if you want to be absolutely sure, kamu tanya sama dokter kamu. Kandungan berikutnya yang mungkin sekarang lagi ada di pertanyaan kamu adalah vitamin C, vitamin E, niacinamide, pokoknya bentuk-bentuk kandungan antioksidan di dalam skincare. Belum ada penelitian yang mengatakan bahwa kandungan antioksidan di dalam skincare seperti vitamin C, vitamin E, terus vitamin B gitu kan, itu tuh mempengaruhi kehamilan atau mempunyai dampak negatif terhadap kehamilan. Jadi boleh kamu gunakan. Gimana dengan sunscreen? Nah, pasti kamu juga bertanya-tanya kan, apakah selama kehamilan boleh pakai sunscreen? Jawabannya adalah boleh, karena again, tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau menggunakan sunscreen atau kandungan sunscreen itu punya dampak negatif terhadap kehamilan. Tapi kalau kamu mau benar-benar yakin, kamu mencari sunscreen yang aman dan juga yang less irritating, karena biasanya kan kulit ibu hamil itu lebih sensitif ya. Kamu bisa pakai sunscreen yang physical sunscreen atau mineral sunscreen, itu yang punya kandungan titanium dioxide atau zinc oxide. Nah, jadi itu ya, kalau saya boleh simpulkan nih, kandungan yang boleh kamu gunakan selama kamu hamil adalah AHA atau alpha hydroxy acid seperti glycolic acid atau lactic acid. Terus kamu juga boleh pakai semua antioksidan seperti vitamin C, niacinamide, vitamin E itu juga boleh. Terus kamu juga boleh pakai sunscreen, terutama mineral sunscreen yang mengandung titanium dioxide dan zinc oxide. Yang sebaiknya kamu harus hindari saat kamu hamil adalah vitamin A atau turunan vitamin A seperti tretinoin, terus retinol, retinoic acid, itu semua tidak boleh atau sebaiknya tidak digunakan saat kamu hamil. Kandungan yang sebenarnya considered safe tapi tetap harus kamu cermati dan sebaiknya kamu konsultasikan dulu ke dokter adalah salicylic acid atau BHA dan juga benzoyl peroxide. Nah, sekarang pasti pertanyaan berikutnya kamu adalah, jadi produk mana yang direkomendasikan untuk digunakan saat hamil? Jawabannya sebenarnya bisa banyak banget ya, karena kan tadi saya udah ngasih tahu tuh kandungan apa aja yang sebaiknya kamu hindari. Berarti kan di luar dari kandungan-kandungan tersebut, ya sebenarnya boleh-boleh aja kamu gunakan selama kamu hamil. Jadi ya ada banyak banget produk-produk di luar sana yang bisa kamu gunakan.
Cuma memang ada beberapa brand atau ada beberapa produk skincare yang dia dengan jelas ngasih tahu bahwa ini aman digunakan oleh ibu hamil, which is itu sangat memudahkan kita untuk mencari produk yang kita yakin aman. Nah, mungkin daripada fokus di produknya, karena seperti saya bilang produknya bisa banyak banget dan macam-macam banget, kita fokus di skincare rutinnya. Skincare rutin seperti apa yang harus atau boleh digunakan oleh ibu hamil? Kalau jawabannya menurut saya adalah ya skincare rutin yang biasa kamu gunakan, kecuali skincare ingredients yang tadi saya udah bilang sebaiknya dihindari. Jadi kalau kamu rutinnya adalah ya double cleansing, terus menggunakan toner, moisturizer, serum, udah gitu juga sunscreen, ya udah kamu terusin aja skincare rutin seperti itu. Nah, tapi orang itu kan kondisi kulitnya beda-beda, termasuk saat hamil ya. Kalau kita lagi hamil itu yang namanya hormon kita tuh benar-benar campur aduk gitu deh ya. Jadi bisa mempengaruhi banget kondisi kulit kita. Itu bisa berpengaruhnya tuh positif, bisa pengaruhnya itu negatif. Kayak saya dulu waktu hamil, senengnya sih waktu itu kulit saya bener-bener nggak bermasalah, malah kulit saya itu lagi bagus-bagusnya saat saya hamil. Kayaknya tuh hormonnya itu bener-bener membuat kulit saya glowy, cerah, kenyal, udah gitu nggak cuma kulit aja, sampai rambut saya pun kelihatan lebih tebel, lebih hitam, lebih bouncy gitu ya, lebih sehat saat saya hamil. Begitu udah nggak hamil lagi, lepek lagi. Nah, cuma banyak juga yang justru lagi parah-parahnya atau lagi bermasalahnya banget itu saat hamil gitu, kulitnya keluar jerawat, keluar flek, atau misalnya ada noda-noda hitam gitu ya, atau lebih kering, lebih sensitif, jadi macam-macam banget. Nah, of course, kondisi kulit itulah yang harus menentukan gimana skincare rutin kamu. Jadi skincare rutinnya itu disesuaikan dengan jenis kulit kamu dan juga masalah kulit yang sedang kamu hadapi saat kamu hamil ini. Nah, jadi saya ngebahas yang skincare rutin yang normal aja ya, maksudnya untuk kulit normal yang relatively nggak bermasalah. Karena again, jenis kulitnya itu kan beda-beda, kondisi kulitnya beda-beda. Yang pertama, of course, kamu tetap harus rajin membersihkan wajah. Double cleansing itu tetap wajib untuk dilakukan, terutama misalnya kamu bekerja di luar rumah, atau kamu sering keluar rumah, kamu pakai make up, kamu pakai sunscreen. Of course, malam harinya itu kamu harus double cleansing, pagi harinya kamu bersihkan muka cukup 1 kali aja dengan cleanser kamu. Nah, produknya apa? Kalau misalnya kulit kamu fine-fine aja dengan produk cleanser yang biasa kamu gunakan, then keep on using them. Kalau misalnya kamu lebih memilih produk-produk yang natural atau berbahan dasar mayoritas bahan natural gitu kan, kamu bisa pakai, contohnya adalah ini cleanser favorit saya ya, ada 2 dari Sensation Botanicals. Yang ini biasanya saya pakai untuk first cleanser, jadi lemon meringue cream cleanser. Kalau yang ini itu biasanya saya pakai untuk second cleanser atau morning cleanser, yaitu unscented soapless facial cleanser. Ini tuh tersedia 2 varian, kalau nggak salah yang satu lagi itu adalah yang untuk kulit berjerawat. Jadi kalau misalnya kamu juga lagi bermasalah dengan jerawat, kamu juga bisa pilih produk cream cleansernya Sensation Botanicals yang untuk berjerawat. Begitu pula dengan yang ini, jadi kalau ini tuh unscented soapless facial cleanser, tapi ada juga yang soapless dan dia kalau nggak salah untuk acne. Jadi bisa juga kamu pilih yang produknya itu untuk kulit berjerawat gitu. Dan dua-dua cleanser ini, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu masuk ke dalam websitenya Sensation Botanicals, itu tuh mereka mencantumkan kandungannya ya, jadi ingredient listnya dengan sangat lengkap. Nah, di situ itu juga ada label-label atau ada tanda-tanda yang bisa kamu baca yang menunjukkan apakah produk tersebut safe untuk digunakan saat hamil dan menyusui atau tidak. Jadi ini sangat-sangat membantu. Kudos to Sensation Botanicals, saya senang banget karena menurut saya ini membantu banget ya. Jadi benar-benar di setiap produk kamu bisa lihat gitu, mana produk yang safe untuk digunakan ibu hamil atau menyusui, mana yang enggak. It's really helpful. Nah, step berikutnya adalah toner, atau kalau saya paling senang melakukannya adalah dengan double toner atau double toning ya. Double toning ini maksudnya adalah menggunakan 2 jenis toner yang berbeda untuk 2 fungsi yang berbeda. Yang satu exfoliating toner, yang satu hydrating toner. Kalau misalnya kamu emang selama ini rutin melakukan double toning, itu you can keep on doing that asal produknya itu yang kamu gunakan memang udah dinyatakan aman gitu ya, atau tidak mengandung bahan-bahan yang memang harus kamu cermati. Kalau misalnya kamu nggak biasa atau masih takut-takut, mungkin kamu juga bisa kurangin pemakaian exfoliating tonernya. Bisa misalnya kalau tadinya tiap hari
hari, bisa jadi kayak 2 kali atau 3 kali seminggu aja. Atau misalnya kalau biasanya siang dan malam hari, mungkin bisa malam hari aja. Nah, untuk pemilihan produk exfoliating toner dulu ya. Kan tadi saya udah bilang kalau salicylic acid atau BHA di bawah 2% itu masih aman. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin dan kamu mau menghindari aja BHA, kalau gitu kamu pakai exfoliating tonernya yang mengandung AHA. Contohnya misalnya kayak Pixi Glow Tonic, atau misalnya ada produknya Paula's Choice atau Bravura yang memang dia itu mengandungnya AHA dalam bentuk either glycolic acid atau lactic acid, pokoknya AHA gitu ya. Kalau misalnya kamu kulitnya itu lebih sensitif, kamu ngerasanya selama hamil, dan memang AHA itu kan kadang-kadang di sebagian orang, walaupun biasanya kalau di exfoliating toner itu persentasenya kecil ya, tapi di sebagian orang bisa menimbulkan agak kemerahan gitu ya. Kamu mungkin bisa pakai produk yang mengandung polyhydroxy acid atau PHA. Contohnya adalah ini produknya Hada Labo Tamago Hada Mild Peeling Lotion. Ini exfoliantnya itu yang dipakai adalah PHA itu tadi. PHA itu punya fungsi yang kurang lebih sama seperti AHA, yaitu mengeksfoliasi kulit gitu kan. Tapi polyhydroxy acid ini lebih hydrating, lebih nourishing, dan juga lebih mild, terutama untuk kulit yang sensitif. Nah, sekarang kalau udah exfoliating toner biasanya kan digunakan juga hydrating toner. Kalau ini lebih gampang sih nyarinya karena kebanyakan hydrating toner itu kan mengandung bahan-bahan yang melembabkan kulit tujuannya gitu ya. Jadi safe aja untuk digunakan pada saat kamu sedang hamil. Salah satunya favorit saya juga dari Hada Labo, yaitu seri Gokujun. Nah, seri Hada Labo Gokujun ini memang sudah diklaim sama Hada Labonya aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Jadi kamu cari yang Gokujun Lotion itu untuk kamu gunakan sebagai hydrating toner untuk membantu melembabkan kulit kamu. Nah, ada satu lagi brand kosmetik yang memang diciptakan khusus untuk ibu hamil, dan ini adalah produk lokal loh, produk Indonesia, dan yang menciptakan juga mamah-mamah juga seperti saya. Itu namanya adalah WNG atau WNG. Kamu bisa dapetin produknya itu atau lihat-lihat produknya di website mereka di wngskinbenefits.com atau wngskinbenefits.com. Itu menyenangkan banget ngelihatnya karena mereka punya range produk skincare yang cukup lengkap, dari mulai cleanser, toner, moisturizer, serum, sampai obat jerawat pun ada gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kamu lagi galau-galau dan pengen nyobain, silahkan cobain tuh yang merek WNG itu, karena mereka menggunakan produk-produk yang ingredientsnya itu natural, bahkan ingredientsnya itu udah EcoCert compliance. Waktu itu saya pernah jelasin kan ya di video produk natural dan organik bahwa EcoCert itu adalah satu badan di dunia yang mengatur, meregulasi ingredients yang diklaim sebagai organik. Nah, kalau di WNG ini dia ada satu produk yang namanya Lit Up Water. Jadi ini adalah toner gitu kan. Ini juga aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Dia kandungannya ada aloe vera juice, ada rose water. Jadi pastinya kandungan-kandungan yang bisa menenangkan kulit kamu. Nah, berikutnya setelah toner biasanya kan kita ke serum ya. Serum ini seperti saya pernah jelasin sebelumnya, pemilihannya adalah sesuai dengan skin concern kamu. Jadi kamu sekarang concernnya apa nih? Apakah kulit yang dull atau kusam, atau misalnya flek-flek hitam, atau jerawat, atau anti-aging? Nah, itu pemilihan serumnya itu harus disesuaikan dengan concern kamu itu gitu ya. Biasanya sih banyak yang menggunakan vitamin C gitu kan sebagai serum. Kenapa? Karena vitamin C itu punya banyak manfaat sebagai antioksidan. Dia juga bisa mampu mencerahkan kulit karena dia antioksidan ya. Jadi memang menangkal efek radikal bebas di kulit kita. Jadi mengurangi atau mencegah timbulnya kerutan gitu kan. Terus bikin kulit yang dull itu juga jadi lebih cerah gitu. Macam-macam deh kemampuannya atau fungsinya. Nah, vitamin C tadi saya udah bilang itu sebenarnya aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Salah satu produk vitamin C yang saya mau rekomendasiin itu adalah ini, Novexpert Booster ala Vitamin C. Ini juga aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Dan kalau misalnya biasanya serum vitamin C itu agak irritating di kulit, di sebagian orang ada yang kulitnya tuh jadi kemerahan atau misalnya jadi lebih kering gitu ya. Ini enggak sama sekali karena dia mengandung stabilized vitamin C, jadi vitamin C-nya tuh stabil. Dan kalau pengalaman saya sih menggunakan serum ini tuh menurut saya malah lebih moist gitu kan, dan nyaman aja digunakan, jadi nggak menimbulkan iritasi sama sekali.
Next, setelah serum, pasti kamu pakai moisturizer kan? Pakai moisturizer itu penting. Kenapa? Karena kamu mencegah kulit kamu untuk dehidrasi. Biasanya kalau dehidrasi, aduh nanti macam-macam deh masalah kulit yang akan kamu hadapi. Jadi sebaiknya you try to keep your skin moist, to keep your skin hydrated. Salah satunya adalah dengan menggunakan moisturizer. Nah, produk moisturizer yang aman untuk digunakan oleh ibu hamil tuh lumayan gampang lah ya nyarinya. Karena itu tadi kalau tidak mengandung retinol, kalau misalnya nggak mengandung salicylic acid yang persentasenya terlalu besar, itu generally safe untuk kamu gunakan. Salah satunya juga dari Hada Labo, ini ada Gokujun Ultimate Moisturizing Cream. Ini bentuknya krim, jadi kalau misalnya kamu kulitnya cenderung kekering, ini cocok banget pakai ini. Tapi dia nggak terlalu rich juga sebenarnya. Terus, again, banyak banget sebenarnya produknya ya. Kayak kalau misalnya kamu ke wngskinbenefits.com itu juga mereka punya banyak, bukan punya banyak, ada produk moisturizer yang bisa kamu pakai juga. Sensatia Botanicals juga dia punya produk moisturizer yang juga aman digunakan oleh ibu hamil. Nah, biasanya ibu hamil itu kan yang sensitif bukan kulitnya aja dan bukan perasaannya aja, tapi hidungnya juga sensitif. Kalau saya dulu tuh hamil bener-bener nggak tahan banget sama wewangian gitu. Jadi saya bener-bener ada cuma sedikit banget wangian yang bisa saya tolerate gitu. Sisanya tuh benar-benar bikin saya mual, bikin saya pusing. Jadi waktu itu sebenarnya kesulitan saya mencari produk skincare atau shampoo atau sabun itu lebih karena kebanyakan saya nggak tahan sama baunya gitu. Jadi kalau kamu juga punya masalah yang sama, cobalah cari produk-produk yang unscented gitu kan. Contohnya adalah ini, kalau moisturizer, ini Olay Total Effects Day Cream Gentle. Dia itu nggak mengandung parfum, jadi nggak mengandung fragrance sama sekali, jadi nggak ada baunya. Ini teksturnya cukup rich ya, jadi kalau kamu kulitnya super berminyak, saya nggak rekomendasi pakai ini. Tapi kalau kamu emang kulitnya kering, dehidrasi, atau misalnya kamu juga udah butuh produk untuk anti-aging gitu ya, ini cocok banget karena itu tadi melembabkan tapi nggak ada wewangian. Oh, terus dia ada SPF 15-nya juga. Nah, yang terakhir adalah sunscreen. Seperti saya bilang, sunscreen itu aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Malah sebaiknya kamu pakai sunscreen secara rutin gitu ya. Sama seperti kamu nggak hamil, tetap aja harus rutin menggunakan sunscreen. Karena kulit ibu hamil itu kan kadang-kadang lebih sensitif, lebih cepat keluar flek-flek hitam. Nah, ini kamu bisa membantu menghindari dengan menggunakan sunscreen secara rutin. Terus juga melindungi kulit kamu dari sinar UVA dan UVB yang bisa menimbulkan kerutan, juga bisa memperparah jerawat kamu, bisa memperparah dehidrasi kamu gitu. Jadi gunakanlah sunscreen. Kalau kamu mau pilih sunscreen yang physical atau mineral sunscreen, kamu cari yang kandungannya itu adalah titanium dioxide atau zinc oxide. Kamu harus baca ingredients-nya ya. Terus juga biasanya di labelnya atau di kemasannya itu ada tulisannya mineral gitu. Contohnya kalau saya nggak salah tuh Avène punya mineral sunscreen gitu ya. Terus ada juga satu brand yang unfortunately belum ada di Indonesia, tapi kamu bisa beli di Singapura kalau nggak salah. Di beberapa negara dekat-dekat sini udah ada atau online. Itu mereknya La Roche-Posay. Dia juga punya beberapa jenis mineral sunscreen. Itu adalah skincare rutin yang menurut saya bisa kamu ikuti sepanjang kulit kamu juga memang normal-normal aja dan nggak terlalu bermasalah. Tentunya di luar dari produk-produk yang tadi saya sebutin, bisa juga kamu tambahin dengan produk-produk sesuai dengan kebutuhan kamu. Contohnya adalah oil. Nah, minyak-minyakan ini kan sebenarnya bisa juga membantu ya untuk para ibu hamil. Bisa digunakan sebagai facial oil gitu kan, atau body oil untuk mencegah terjadinya stretch marks, untuk bikin kulit kamu tuh nggak kering. Bisa juga kalau dia tuh aromaterapi, bisa digunakan untuk bikin kamu lebih rileks, bikin kamu lebih berenergi, bahkan bisa dipakai juga untuk menghilangkan rasa mual, gitu macam-macam kan kegunaannya aromaterapi itu. Cuma oil itu juga ternyata ada yang harus kamu cermati juga. Jadi ada beberapa oil yang memang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Jadi penggunaan oil itu kan macam-macam ya. Bisa kalau aromaterapi itu biasanya di diffuse gitu kan dengan diffuser, atau bisa juga kamu campurkan dengan base oil karena kan aromaterapi itu biasanya high concentrate of oil, jadi very powerful. Jadi biasanya sih nggak bisa kamu pakai begitu aja, tapi harus dilute dengan base oil. Atau ya kamu beli yang udah jadi yang bentuknya itu facial oil atau body oil. Nah, jenis-jenis minyak yang generally aman untuk digunakan oleh ibu hamil itu contohnya misalnya peppermint, terus pearl
peppermint, terus ilang-ilang, tea tree oil, olive oil tentunya, terus citrus oil seperti kayak orange, lemon, lime gitu-gitu, atau chamomile, black pepper oils itu aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Tapi untuk kamu yang lagi hamil ini harus mencermati atau sebaiknya menghindari oil, misalnya adalah rosemary. Rosemary oil ini katanya sih bisa meningkatkan tekanan darah dan juga memicu kontraksi. Oil yang lain yang harus dihindari juga basil karena katanya bisa memicu pertumbuhan sel yang abnormal. Terus juga kamu harus menghindari minyak sage dan rose karena katanya bisa menimbulkan perdarahan. Juga minyak nutmeg yang katanya bisa punya efek halusinogenik, jadi kamu bisa berhalusinasi gitu ya kalau misalnya menghirup minyak itu. Terus juga minyak citronella juga sebaiknya dihindari karena bisa memicu kontraksi. Again, I am not a doctor. Kalau kamu mau yakin banget minyak apa yang bisa kamu gunakan selama kamu hamil, tanyakan ke dokter kamu. Kamu juga please banyak-banyak research supaya kamu tahu apa yang aman dan gak aman untuk kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau pusing-pusing pakai aromaterapi atau essential oil gitu ya, tapi kamu tetap pengen pakai minyak-minyakan untuk kulit, wajah ataupun badan yang memang udah jelas diklaim aman oleh brandnya gitu, itu ada dua. Yang pertama adalah ini bio oil. Siapa yang tidak kenal bio oil? Bio oil ini bisa kamu gunakan sebagai facial oil, bisa juga kamu gunakan sebagai body oil. Kalau saya sih paling sering pakai ini sebagai body oil karena saya suka banget, melembabkan banget. Saya pakai ini biasanya kalau seharian kalau kena AC kulit kaki saya terutama gitu agak kering-kering gitu. Kalau ini tuh enggak, bertahan lama banget. Terus kamu juga bisa usapkan di bagian perut kamu untuk mencegah terjadinya stretch marks. Ini baunya juga enak, nggak ganggu ya. Mudah-mudahan sih pada saat kamu hamil juga tetap nggak ganggu wangiannya. Tapi menurut saya sih ini oke banget. Satu lagi minyak yang bisa saya rekomendasikan yang memang aman untuk ibu hamil, bahkan aman untuk bayi juga. Itu adalah ini dari Kiehl's, namanya Nurturing Oil for Mom and Baby. Jadi Kiehl's itu baru mengeluarkan seri skincare yang memang aman untuk ibu dan anak gitu kan. Jadi ini bisa digunakan pada saat bayi kamu udah lahir. Bisa digunakan sebagai body oil. Ini mengandung olive oil, mengandung jojoba seed oil, mengandung apricot kernel oil, dan memang fungsinya adalah untuk melembutkan kulit, memberikan kelembapan, dan juga it soothe your skin gitu ya. Jadi menenangkan kulit juga. Ini udah bisa kamu dapetin di counter-counternya Kiehl's. Yang paling penting sih menurut saya pada saat kamu hamil, kamu benar-benar harus rajin untuk research sendiri. Kamu juga harus rajin untuk baca kandungan skincare yang sudah kamu gunakan atau yang baru mau kamu gunakan. Saya pernah bikin ya video mengenai cara membaca ingredient list atau ingredient label di sebuah skincare. Jadi kamu kalau belum pernah nonton, tonton dulu supaya kamu tahu. Dan apalagi saat kamu hamil ini kan penting banget ya untuk kamu tahu apakah skincare yang kamu gunakan emang tidak mengandung bahan-bahan yang sebaiknya kamu hindari saat kamu hamil gitu. Itu pesan saya. Yang kedua, saya ulangin lagi pesan saya yang pertama adalah please consult your doctor. Jadi jangan gunakan video saya ini sebagai satu-satunya sumber referensi kamu karena saya bukan dokter. Kalau kamu mau benar-benar yakin sama produk yang kamu gunakan aman atau tidak, you have to consult to your doctor. Oke? Sekian sharing saya, semoga bermanfaat. Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa tanya di comment box di bawah. Description box-nya juga akan saya isi dengan produk-produk yang tadi saya sebutin, jadi link-linknya akan saya taruh di situ. Oh ya, satu lagi, saya nggak tahu kamu udah tahu apa belum, tapi sebenarnya under Female Daily Network kita juga punya mamisdaily.com. Nah, mamisdaily.com ini adalah situs khusus untuk parenting yang ngebahas berbagai macam hal tentang peran kita sebagai ibu, terutama juga tentang kehamilan. Di situ kamu bisa baca-baca artikel macam-macam banget soal kehamilan, soal melahirkan juga, soal kesehatan bayi dan macam-macam gitu ya. Dan kita juga punya forum. Nah, di forum kita itu juga ada forum khusus Mamis Daily. Di situ pembahasannya lengkap banget. Dan kalau ngomongin kehamilan itu juga benar-benar lengkap banget dan kamu bisa ngobrol dengan para member lain yang juga sedang hamil. Salah satu thread yang ada di forum itu juga ngebahas tentang skincare untuk ibu hamil. Jadi di situ juga kamu bisa nanya, kamu bisa sharing, kamu bisa cari info. So please go to mamisdaily.com or go to forum.femaledaily.com. Oke, terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya and I wish you all a happy and healthy pregnancy. Bye!